Ketika kita misalkan gini nih, kita tidak menjadi diri sendiri karena kita berusaha untuk memenuhi suatu peran. Anggaplah peran yang paling sering muncul adalah kita sebagai anak ingin menjadi anak yang baik. Oke. Kan banyak tuh, misalkan gue nerima klien situasinya di mana dia sudah beranjak dewasa, tapi banyak pilihan hidupnya tuh masih dipaksakan oleh orang tuanya. Oh, jurusan kuliah lah, dari kerja. Jurusan kuliah, kerja, pasangan, pemilihan pasangan, betul. Itu kan kita sebagai anak, kita pengen dong memenuhi peran sebagai anak yang baik. Dan kadang itu terjadi sampai-sampai kita mengorbankan apa yang kita inginkan, pilihan kita, demi mengikuti pilihan orang tua. Awalnya mungkin kita bilang, oh ya udah, gue kan berusaha untuk jadi anak baik dan seterusnya. Tapi namanya kita manusia, sebenarnya kita ada dong drive untuk pengen autentik. Kita pengen menjadi diri kita sendiri dan seterusnya. Ketika itu tidak muncul, dan ketika jalan yang dipilihkan orang tua ini akhirnya outcome-nya buruk juga buat kita, mulai muncul resentment, kemarahan, kekesalan sama orang tua. Orang tuanya bingung dong. Ya gue kan dulu cuma ngarahin lo ini gitu kan. Lo sendiri yang bilang oke, tapi kenapa sekarang lo marah sama gue gitu kan. Itu sering terjadi. Sehingga destruktif tuh artinya dia mulai mungkin merusak hubungan sama orang tua. Gak mau ngomong lagi, berjarak, pas lebaran gak pulang gitu kan. Jadi jaraknya pelan-pelan mulai ada. Itu kalau dalam sisi hubungan gitu misalkan. Tapi kadang di satu sisi orang tuanya justru bingung kali. Kok anak gue gak pernah nelfon gue, kok anak gue gak pernah ini gitu. Kalau klien datang ke gue, itu gue selalu berusaha untuk melihat dari sudut pandang klien. Jadi ya namanya klien pasti dia melihat quote unquote musuhnya di sini orang tuanya dong. Tapi sebenarnya kalau ternyata gue punya kesempatan ngobrol sama orang tuanya juga bingung gitu loh. Gue kan namanya orang tua cuma pengen yang terbaik buat si anak. Dan setahu gue itu pilihan yang terbaik. Tapi si anak tidak merasa demikian. Si anak merasa dia tuh dipaksa untuk itu. Dan dia memilihnya, hasilnya buruk dan dia kecewa sama orang tuanya. Si orang tuanya bingung, gue salah apa gitu. Nah, sering terjadi miskomunikasi kayak gitu. Tapi yang dilakukan anaknya justru meng-avoid orang tuanya karena menurut dia ini sumber masalahnya dari orang tua. Benar gitu. Jadi artinya dua-duanya nggak ada yang ngomong gitu kan? Iya, artinya mereka, nah ini juga nyambung sebenarnya. Mereka berdua tidak menjadi autentik dengan apa yang mereka pikirkan masing-masing. Padahal sebenarnya si anak bisa dengan jujur mengungkapkan, gue nggak mau milih itu. Nah, kalau dimarahin? Pertama gini, gue berusaha di dalam sesi-sesi gue bilang ke klien bahwa konflik itu nggak bisa dihindari. Justru konflik adalah kesempatan kita untuk saling memahami. Kadang yang lebih bahaya malah kalau nggak ada konflik. Karena itu artinya sebenarnya ada tapi ditutupin atau dihindari. Makanya gue lebih encourage ya nggak apa-apa, ngomong dulu, bertengkar dulu. Siapa tahu dalam sesi-sesi pertengkaran tuh mereka mulai bisa memahami sudut pandang satu sama lain.